Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 24 Februari tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, Ensiklopedi Fikih Wanita, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu bab sholat. Dan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang seputar hukum-hukum wanita berangkat ke masjid. Ini pembahasannya ada di halaman 308. Di sini kita perhatikan pembahasan tentang seputar hukum-hukum wanita berangkat ke masjid. Yang pertama, ada dua hal yang disampaikan oleh penulis hafizahullah tentang seputar hukum-hukum wanita berangkat ke masjid. Ada dua hal disampaikan oleh penulis hafizahullah. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa di kalangan para ulama itu tidak ada khilaf di antara mereka bahwasannya para wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Semuanya sepakat itu para ulama. Ya, sebagaimana pembahasan sebelumnya pernah kita dengar, para ulama sepakat wanita tidak harus berjamaah di masjid. Para ulama sepakat wanita tidak wajib berjamaah di masjid. Kenapa? Yang pertama, karena pembahasan sebelumnya kita sering dengar itu. Yang kedua, karena banyak athar tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pada sholat di rumah, padahal masjid dekat. Ya, mereka sholatnya pada di rumah, tidak ke masjid. Maka berdasarkan ini, kesimpulannya adalah para ulama tidak khilaf. Para ulama tidak berbeda pendapat. Artinya para ulama sepakat yang namanya wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Ini poin yang pertama terkait seputar hukum-hukum wanita berangkat ke masjid. Itu kita ingat bahwasanya mereka nggak harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, yang bagian pertama disampaikan oleh penulis hafizahullah, masih di halaman 308 nomor 2. Ya, walaupun para ulama sepakat wanita nggak harus ke masjid, akan tetapi boleh bagi mereka berangkat
ke masjid. Tidak dilarang. Kenapa? Karena dalilnya bejibun, dalilnya banyak. Ya, wanita tidak dilarang berangkat ke masjid, boleh mereka. Ya, dalilnya banyak. Banyak perempuan-perempuan disebutkan di zaman Nabi SAW, mereka ikut hadir sholat berjamaah di masjid. Di antaranya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nisa'al mu'minat, dulu perempuan-perempuan mukminat, kaum mukminat, yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajr. Mereka semuanya hadir ikut sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat subuh. Mutalaffi'at bimurutihinna. Semuanya mereka berangkat ditutup pakai kain wol, pakaiannya rapet, kalau bahasa kita pakai mukena. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna. Kemudian mereka balik ke rumah mereka lagi. Hina yaqdinas shalah. Ketika mereka udah selesai melaksanakan sholat berjamaah, pulang lagi. La ya'rifhunna ahadun minal golas. Tidak ada yang tahu salah seorang dari mereka, karena memang kondisinya kondisi masih gelap. Artinya mereka di sini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha ikut hadir sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian segera pulang. Ya, kenapa? Ya, masjid zaman dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada hijabnya. Ya, biar nggak pulang lama, nyampe nunggu syuruk juga, insya Allah tidak seperti dulu kondisinya. Masih mending sekarang kan seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat mereka segera pulang dan nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena mereka pakaiannya ketutup semua. Ya, pakainya ketutup semua. Kemudian segera pulang, memang masih gelap, nggak nyampe pagi mereka. Ya, karena memang kondisi masjid di kala itu dengan sekarang ya berbeda. Dan kalau kita lihat gerombolan ibu-ibu sholat subuh di masjid, habis subuh pulang berlima, bertujuh, pulang pakai mukena seragam semua, kita nggak tahu itu siapa gitu kan. Mungkin dari suaranya tahu. Tapi seperti itulah, ya. Intinya di sini ingin disampaikan bahwa wanita-wanita pada zaman Nabi SAW mereka ikut sholat bareng Nabi di masjid. Maka ini menunjukkan mereka tidak dilarang berangkat ke masjid. Walaupun di awal tadi disampaikan para ulama sepakat wanita nggak harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada satu lagi disampaikan yang ketiga oleh penulis hafizahullah, yang menunjukkan bahwa wanita pada berangkat ke masjid. Disebutkan di dalam riwayat hadis Bukhari tentang para wanita mereka mabit di masjid. Mereka nginep di masjid. Ya, mereka mabit di masjid, nginep di masjid. Kalau kita bilang kalau bulan Ramadan di sini malam-malam ganjil, iktikaf. Itu disebutkan para wanita mereka pada nginep di masjid dalam hadis Bukhari. Kemudian yang lainnya juga disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasannya para wanita mereka sholat malam di masjid. Kalau di sini diterjemahinya sementara yang lain menyapu di dalamnya. Tapi kalau di naskah Arabnya wa ukhra kanat takum al masjid. Yang lainnya takum ini mendirikan sholat di masjid, tapi nggak tahu
Intinya yang jelas wanita berangkat ke masjid. Ya, entah mereka nyapu di masjid, bersih-bersih masjid, kemudian atau di sini takum berarti qomas shalah. Takum artinya qamatis shalah atau taqumus shalah. Di sini kan dibilangnya takumul masjid. Mungkin taqumus shalah di masjid, mendirikan sholat di masjid bisa jadi, tapi kesimpulannya mereka pada berangkat ke masjid. Ada yang berangkat ke masjid. Maka dari itu menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang berangkat ke masjid. Kemudian yang berikutnya diingatkan oleh penulis hafizahullah bahwasanya seorang wanita kalau pengen ke masjid jangan lupa izin sama suami. Dan seorang suami ingat nggak boleh ngelarang istrinya berangkat ke masjid. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadukum ilal masjid fala yamna'ha." Apabila wanita salah seorang di antara kalian, maksudnya apabila istri kalian izin ke masjid, maka jangan dilarang. Sama Nabi kalau istri izin berangkat ke masjid, ini nggak boleh dilarang. Jadi kalau memang di sana tidak ada sebab harus dilarang, maka tidak boleh dilarang. Seorang suami harus mengizinkan istrinya berangkat ke masjid. Kenapa? Karena nggak boleh ngelarang istri ke masjid nih suami. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau memang ada fitnah. Ya, istrinya mau ke masjid, mau ngadirin akad nikah di masjid. Tapi yang kita tahu akad nikah di masjid berbaur antara laki-laki dan perempuan sehingga suaminya keberatan misalnya, maka istrinya nurut kalau memang nggak boleh ke masjid gara-gara sebab yang syar'i. Tapi kalau tidak ada sebabnya, laki nggak boleh ngelarang istri ke masjid. Tapi istri yang terbaik izin sama suami. Ini wasiat dari Nabi. Suami nggak boleh ngelarang istri ke masjid. Ini juga wasiat dari Nabi SAW. Ya kecuali kalau udah biasa misalkannya, ya udah biasa berangkat, udah tahu, sama aja izin. Karena memang yang namanya lisan ada dua. Ada lisanul maqal, lisan yang berbicara, datang sama suami, "Pak izin ya mau ke masjid dulu" misalnya. Atau ada lisanul hal, ada lisan kondisi. Artinya suaminya udah ngerti kalau istrinya ngambil mukena atau ngambil buku kajian, ngambil Quran, mau ke masjid, dia udah tahu oh lagi ada jadwal kajian, suami juga diem aja. Itu juga namanya izin, ya, lisanul hal. Bisa jadi demikian. Wallahu a'lam. Berarti di sini sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Yang pertama disampaikan kesepakatan para ulama, nggak ada yang bilang wanita wajib ke masjid sholat berjamaah, nggak ada yang bilang itu. Kemudian yang kedua, yang kedua tidak masalah, boleh-boleh saja kalau ada wanita pengen ke masjid. Yang pertama, para ulama sepakat wanita nggak harus sholat jamaah di masjid. Sebabnya diantaranya istri-istri Nabi, mereka pada sholatnya di rumah. Kemudian yang kedua, nggak masalah wanita berangkat ke masjid sholat jamaah, karena memang pada zaman Nabi SAW diantaranya disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, sholat subuh sebagian wanita berangkat ke masjid dan nggak masalah. Kemudian yang berikutnya, seorang wanita kalau ke masjid jangan lupa izin sama suami, dan suami nggak boleh ngelarang istrinya berangkat ke masjid. Lalu pembahasan berikutnya adalah di halaman 309.
Ya, ketika wanita berangkat ke masjid, perhatikan adab-adab yang akan disebutkan. Yang pertama, adabnya adalah kalau wanita pengen berangkat ke masjid, jangan pakai minyak wangi, jangan dandan menor-menor. Ya, kalau dandannya artinya cuma pakai baju rapi ya biasa itu kan, pakai mukena. Ya jangan. Kenapa? Karena nanti fitnah menyambar-nyambar. Biar ibu-ibu namanya setan dari belakang nggak tahu kan, pas dilihat ya mama. Ya, atau mungkin ya umurnya umur kepala 5 tapi mukanya muka-muka kepala 2 gitu kan. Ya bisa jadi mukanya dirawat gitu kan. Nah, dia dandan, ini jangan, dihindari itu. Atau semerbaknya, harumnya juga sama. Ya, perhatikan dalil terkait masalah tersebut, hadis Zainab istrinya Abdullah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, idza syahidat ihdakunnal masjid, para wanita, kalau salah seorang di antara kalian pengen berangkat ke masjid, fala tamussu tayyiban, fala tamussu tayyiban, fala tamussu tiban, fala tamassa tiban, maka jangan nyenggol minyak wangi, jangan pakai minyak wangi, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW beliau bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para suami, jangan ngelarang-larang para wanita dari masjid Allah. Wal yakhrujna tafilatin, ini adabnya. Para wanita mereka keluar dari rumah kondisinya kondisi tafilat. Tafilat artinya tidak memakai wangi-wangian. Itu adab yang pertama. Ya, kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Ya udah nunggu kering deh ya. Nunggu kering. Besok-besok nggak usah pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi di rumah. Kalau udah terlanjur ya sudah. Nah, mudah-mudahan dimaafkan, kan seperti itu. Kalau memang misalkannya takut bau, nggak tahu ada yang bau nggak badannya wanita tuh kan? Kalau ada yang bau, pakai minyak wangi, misalnya contoh, ya yang menghilangkan baunya, bukan yang wangi pengen nampang gitu. Ya, yang menghilangkan baunya, misalkannya mungkin kalau ketiaknya bau, mungkin pakai kapur barus. Bukan kapur barus, apa pakai tawas? Jeruk nipis repot kali ya. Pakai tawas. Ya, saya punya teman saya orang timur. Orang timur ini mereka badannya itu khas, bentuknya khas, kemudian harumnya khas. Dia masya Allah dapat ilmu pakai tawas. Dan sekarang nggak ada khas aroma timurnya, gitu. Maksudnya nggak ada khas orang timurnya, nggak ada secara aromanya, nggak ada gitu, karena dia pakai tawas. Dan itu saya coba amalkan, pakai tawas, masya Allah hilang juga, nggak ada baunya, nggak ada harumnya begitu. Ya, coba yang mungkin ngerasa ketiaknya kurang sehat, pakai tawas, di pasar banyak itu. Tapi bener bisa itu pakai tawas, dicoba. Ya. Nah, jadi di sini jangan sampai bikin fitnah. Artinya dia pakai minyak wangi terlalu lah begitu. Soalnya khawatirnya ada wanita yang ingin bertanya, bagaimana Ustadz kalau badannya bau, takut ganggu yang lain, kan malu, nggak enak gitu kan. Maka coba cari yang seminim-minimnya. Karena ini yang dilarang yang membuat fitnah. Itu yang dilarang. Kemudian yang kedua, adabnya adalah ketika keluar rumah baca doa.
Apalagi ini kan lagi poinnya fikih wanita nih. Wanita yang diingetin nih. Dari rumah pengen ke masjid, keluar rumah baca doa. Doanya udah hafal semua insyaallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Laki juga sama baca doa itu. Cuma kalau perempuan baca doa itu harus lebih lagi gitu. Karena namanya perempuan keluar rumah gimana sih kan begitu. Perlu ada yang ngejagain. Ya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kalau baca doa itu Nabi mengatakan hudita, engkau dapat hidayah. Engkau dapat hidayah, artinya diberikan wakufita, diberikan kecukupan. Wawukita, diberikan penjagaan. Watanahan kasyaitan, dan setan akan lari darimu. Kalau baca doa itu. Laki butuh hidayah, laki butuh diberi kecukupan sama Allah, laki butuh diberi penjagaan sama Allah, laki butuh biar setan lari dari dia. Gimana perempuan gitu kan? Harus lebih diperhatikan lagi. Baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Doanya di halaman 310 paling atas. Itu doa keluar rumah. Kemudian ada lagi doa berangkat ke masjid. Doa berangkat ke masjid, ini doa yang kedua. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Baca doa ini. Ini sepertinya doanya secara makna. Ya, doanya secara makna sepertinya, tapi tidak masalah. Atau mau ngelihat sumbernya langsung, disebutkan dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, atau ada di dalam kitab Hisnul Muslim, agak panjangan dikit. Ya mungkin agak kurang dikit. Kalau ingin lengkapnya lihat di kitab Hisnul Muslim. Ada karya Dr. Wahaf Al-Qahtani rahimahullah. Ini baca doa berangkat ke masjid. Ya kalau belum hafal, nanti halaman ini difoto. Kan biasa kalau mana-mana megang handphone tuh, difoto ntar sambil jalan dibaca ini. Saya yakin lama-lama hafal. Dulu saya tahun 2008 saya ngajar doa ini. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya amalkan. Tiap berangkat saya baca ini. Walaupun kadang-kadang lupa, tapi insya Allah sering baca ini kalau ke masjid. Laki perempuan juga berlaku. Baca doa keluar rumah, baca doa berangkat ke masjid. Biasanya kalau saya perhatikan ini pas kalau umroh, diajarin doa masuk masjid, keluar masjid. Padahal sehari-hari kita di sini juga disunahkan baca itu gitu. Cuma mungkin pertimbangannya di sana lagi di Masjidil Haram, sayang kalau nggak baca, mungkin seperti itu. Sehingga harus lebih diperhatikan. Tapi sama saja, biar kita sehari-hari disunahkan tetap membaca doa keluar rumah dan doa berangkat ke masjid. Kemudian adab yang ketiga. Perhatikan adab yang ketiga di halaman 310. Ya, berangkat ke masjid dengan tenang. Jangan buru-buru. Ya, berangkat ke masjid dengan tenang, jangan buru-buru. Ya, imamnya baca misalkannya surat Al-Ghasyiyah, udah nyampe tengah-tengah, parkir motor, langsung cepat-cepat, kemudian langsung ambil tas, segera, ayo cepet, sama temannya bertiga gitu kan. Jangan, tapi yang tenang. Ya, tidak boleh buru-buru. Kenapa tidak boleh buru-buru? Kenapa harus tenang? Karena disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abu Qatadah, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu itu kita lagi sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabah. Tiba-tiba kita dengar ada jalabah. Jalabah ini adalah dojjatan wa aswatan murtafi'ah, berisik sama ada suara teriak-teriak kenceng.
Ya, disebutkan jalabata rijal. Jalabata rijal, rijal ini laki-laki. Jalabahnya itu ya berisik sama teriak-teriak. Falamma shalla, setelah Nabi selesai sholat, qala, Nabi bersabda, "Ma sya'nukum?" Ada apa dengan kalian? Kok berisik banget tadi? Qalu, maka mereka menjawab, "Istajalna ilas shalah." Kami buru-buru pengen merapat ya Rasulullah, pengen sholat. Ini biasa berasa banget ini di lingkungan santri atau di lingkungan sekolah. Kalau lagi buru-buru pas terakhir 5 orang, 10 orang, wah naik tangga gitu kan. Itu berasa berisiknya, seperti itulah kira-kira kondisinya. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan. Idza ataytumus shalah, kalau kalian hadir sholat, fa'alaikum bis sakinah, kalian harus sakinah, harus tenang. Fama adraktum fasallu, yang kalian dapati kalian sholat, lagi ruku-ruku, lagi sujud-sujud, lagi tahiyat-tahiyat, lagi duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Wa ma fatakum fatimmu, yang kelewat disempurnakan. Ini kemarin sudah kita singgung. Ya, termasuk kesalahan ketika datang sholat, imamnya lagi sujud, ditungguin sampai diri. Ini kesalahan, karena mungkin yang bersangkutan belum dengar hadis ini. Karena beberapa kali kita temui di masjid-masjid pada umumnya, ketika kondisi demikian, ada yang langsung masuk gabung sama imam, ada yang nunggunya ntar, ada yang nunggu dulu, ntar dulu. Ini yang langsung masuk, mungkin beliau sudah paham. Yang nunggu kayaknya nggak paham, atau nggak pernah belajar, nggak pernah dengar kajian fikih, nggak pernah baca kitab fikih, jadi seperti itu. Makanya ini bedanya antara orang yang dia belajar dengan orang yang tidak belajar. Kemudian adab yang keempat, ya, yang diperhatikan adalah zikir masuk masjid, zikir keluar masuk masjid. Ya, masuk masjid, doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian keluar masjid, doa Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Itu singkatnya. Ya, tapi kalau mau lihat panjangnya, lihat di halaman 311. Doanya ini Arab yang kedua nih. Naskah Arab yang kedua, Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu masuk masjid. Kemudian keluar masjid, Bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Ini panjangnya. Kalau mau pendek, Allahumma ini as'aluka, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik pas masuk. Kemudian pas keluar, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Mungkin ada beberapa riwayat. Ini juga ada di kitab Hisnul Muslim. Kemudian adab yang kelima, wanita berangkat ke masjid, perhatikan ada salat tahiyatul masjid. Ya, ada salat tahiyatul masjid. Dalilnya di halaman 312. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli raqatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid. Para ulama khilaf, hukumnya wajib atau sunnah. Pendapat yang pertama menyebutkan hukumnya wajib, karena di sini dilarang duduk sama Nabi SAW. Kalau duduk dosa. Kalau dilarang, ini artinya haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dia jadi nggak haram. Itu satu pendapat, menyebutkan hukumnya salat tahiyatul masjid wajib. Kemudian pendapat yang kedua, di antara yang berpendapat wajib, ini Syekh Albani rahimahullah. Makanya informasi dari teman yang belajar di Yordania, informasinya di sana itu tiap orang masuk masjid mesti mereka salat tahiyatul masjid, dan buat mereka wajib karena mereka punya pegangan itu. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah ketika salah seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya,
Yang wajib untukku itu apa? Kemudian Nabi bilang sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi bilang puasa wajib. Kemudian apa lagi? Zakat wajib. Kemudian apa lagi? Udah. Kecuali kalau mau tatawu, mengamalkan amalan sunnah. Tidak disebutkan tahiyatul masjid. Ya, mayoritas ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah. Tapi ini termasuk adab. Yang lagi ngomongin adab. Adabnya masuk masjid, duduk, sebelum duduk sholat 2 rakaat. Ini sholat tahiyatul masjid. Kemudian adab yang keenam. Ini kalau wanita berangkat ke masjid, yang lain juga sama, laki-laki sama. Kalau berangkat ke masjid, perhatikan adab yang keenam. Kalau sudah qomat, jangan lanjut sholat sunnah. Ya, kalau sudah qomat, jangan sholat sunnah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah," kalau udah qomat, kalau sholat udah didirikan, fala sholata illal maktubah, maka nggak ada sholat yang lain kecuali sholat wajib. Jadi kalau udah qomat, jangan lanjut sholat sunnah atau jangan mulai sholat sunnah. Karena kesel sama yang qomat, bodo amat, yang penting sholat sampai salam dulu gitu kan. Jangan. Tapi lanjut, gabung sama imam, sholat wajib. Ya, ketika ada yang mau qomat, imamnya udah nyuruh qomat, udah nggak usah dilarang, tunggu dulu, masih ada yang sholat. Biarin aja orang imamnya udah nyuruh, kan gitu. Atau mungkin imamnya udah kasih kode pakai timer sholat, qomat, ya langsung qomat, nggak apa-apa. Gitu. Ya kecuali kalau kita lagi kajian tuh jangan langsung diri qomat. Nah, takutnya lagi kajian gini tuh ada yang diri qomat, udah timernya udah bunyi gitu kan. Ntar dulu, belum. Ya imamnya belum nyuruh. Takutnya pahamnya ke situ gitu. Tidak. Ya ini biasa pada umumnya ketika ada yang main qomat dilarang-larang. Ya masih ada yang sholat katanya. Ya mungkin beliau yang larang ya tadi. Mungkin belum dengar informasi ini atau nggak baca kitab fikih gitu. Azan. Langsung azan gitu ya. Baik, kita azan dulu, sudah azan. Fadhal muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Adab yang keenam tadi, kalau sudah qomat maka tidak lagi sholat sunnah. Sekarang yang ketujuh di halaman 312. Adabnya adalah wanita segera pulang jika sudah selesai sholat berjamaah. Adabnya wanita segera pulang. Baiknya begitu. Dasarnya disebutkan dalam hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "idza sallama," kalau beliau sudah salam, ya, lagi sholat udah salam, "Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah." Qaman nisaa hina yaqdi taslimahu. Maka para wanita langsung berdiri setelah Rasulullah selesai salam sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diam sejenak di tempat salatnya. Qabla an yaqum. Beliau sebelum berdiri duduk sejenak. Nara wallahu alam, kata penulis rahimahullah, ini pandangan kita, anna dzalika likay yansarifan nisa. Tujuannya Rasulullah duduk sejenak biar para wanita segera berdiri pulang. Qabla an yudrikuhunna ahadun minar rijal. Ya, sebelum nanti malah jadi berbarengan sama laki-laki. Ini disebutkan dalam riwayat
Bukhari. Akan tetapi diperhatikan paragraf terakhir di halaman 312. Penjelasan tambahan dari penulis hafizahullah, beliau mengatakan bahwa kondisi tersebut wanita segera pulang kalau udah selesai sholat ini apabila mereka sholat di belakang laki-laki langsung. Ini ibu-ibu sholatnya di belakang laki-laki apa di belakang hijab? Berarti beda kondisi, ya. Jadi kalau wanita sholatnya di belakang laki-laki langsung, apalagi keluarnya satu pintu, pintunya pintu itu aja misalnya, laki perempuan keluarnya di pintu itu, maka segera laki-laki, kemudian Nabi SAW duduk sejenak, wanita segera. Tapi kalau sekarang misalkannya di balik hijab, atau misalkannya ada pintu khusus, wanita lewat pintu belakang, laki-laki lewat pintu depan keluarnya, apalagi mereka di balik hijab para wanita, maka tidak masalah mereka lanjut duduk di tempat sholatnya. Mereka berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, dan zikir-zikir yang lain. Setelah sholat duduk dulu, tidak masalah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa para malaikat mereka bersolawat kepada orang yang duduk habis sholat maghrib nunggu isya misalnya, selama dia tidak batal wudhunya, duduk di situ, malaikat bersolawat dan mendoakan orang itu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Buat laki-laki dan buat wanita, buat perempuan. Makanya adab yang keenam, wanita segera pulang. Ini kalau kondisinya sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, sholatnya mereka langsung di belakang laki-laki. Contohnya apa? Contohnya sholat di sekitaran Masjidil Haram. Ya mungkin yang pernah umroh, yang pernah haji ngelihat mereka sholatnya nggak di balik hijab, tapi lihat di bagian bawah mungkin ya, yang pernah umroh, yang pernah ke arah bawah masjid itu ada hijabnya, mereka duduk diam di situ, mereka baca Quran, mereka berzikir. Tapi yang di pelataran itu langsung pada minggir, langsung pada diri, karena orang pada lewat otomatis, kalau nggak diri orang pada lewat gitu kan. Nah, jadi kalau untuk kondisi di masjid-masjid kita di balik hijab ini tidak masalah. Mereka mungkin ingin berzikir, ingin mengamalkan agar mendapat sholawat dan doanya malaikat, ini silahkan. Tidak termasuk pembahasan yang dimaksud. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ya di halaman 313. Yang kedelapan, ya kalau pengen berangkat ke masjid, ya jangan makan bawang merah, bawang putih yang masih seger. Kalau digigit baunya semerbak. Tapi insya Allah nggak pada doyan. Ya, berarti insya Allah nggak pada doyan. Tapi ada CS-nya. Ya ada teman-temannya jengkol, pete gitu kan. Biasa yang suka lalap itu, ya biasanya kalau lalap petenya pete mentah atau pete matang. Pete mentah kan, itu paling sedep gitu tuh, ya kan. Nah itu juga sama, ya artinya bawang merah, bawang putih yang seger dan yang semakna dengannya. Karena memang disebutkan dalam hadis pertama di halaman 313. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini lafaznya lafaz Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala sauma wal basala wal kurratha." Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah. Di sini terjemahnya bawang bakung. Bawang bakung itu apa? Bawang bombay ya? Iya, bawang bombay.
Fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekat ke masjid kami. Artinya jangan berangkat ke masjid kalau makan gituan. Fa innal malaikata tata'adza, karena malaikat terganggu. Mimma yata'adza minhu banu Adam, sebagaimana orang juga terganggu. Habis makan pete kemudian gitu kan. Gimana gitu kan? Enggak aja ngobrol gitu kan. Ih, ini orang kayaknya habis makan pete kayaknya gitu. Udah ketanda gitu kan. Kalau duren boleh. Duren. Ya, ini disesuaikan dengan adat ya. Ya, karena adat itu bisa jadi patokan hukum, bisa jadi. Ya, pokoknya yang bau-bau gitu. Ya, yang semakna dengannya. Namun di paragraf berikutnya disebutkan kalau itu dimasak dulu maka ini tidak masalah. Ya, kalau dimasak dulu tidak masalah, karena ada orang-orang yang doyan makan bawang itu mentah-mentah. Kayak contoh nih, sate kambing kan biasa pakai bumbu kecap tuh, ada bawang mentah-mentahnya. Itu yang orang doyan, digigit sama dia, dimakan. Gitu. Atau mungkin sambil makan nasi goreng sambil gigit bawang bombay. Yang doyan mungkin gitu. Ya, makanya dimasak dulu. Pernah makan bawang bombay dimasak lu? Saya kemarin waktu umroh, posisi lagi di Madinah, itu makan di rumah makan nasi mandi. Biasa kalau di sini dikasih bawang bombay mentah. Di sana bawang bombaynya matang, bawang bombay rebus apa-apa. Digigit enak gitu. Rasanya beda. Jadi kalau yang mentah itu kan kayak sepet-sepet gimana, dia manis rasanya. Mungkin dimasak seperti itu jadi baunya hilang. Ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena berdasarkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan riwayat Muslim, kemudian An-Nasai dan Ibnu Majah. Kata Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum ayuhan nas, kalian wahai orang-orang, atakuluna syajaratain, kalian makan dua tumbuhan, la arahuma illa khabithatain, aku tidak memandang dua tumbuhan itu kecuali yang gak bagus, gak enak. Kalau orang makan baunya mesti gak enak itu. Faman akalahuma falyumit huma tabakhan, maka yang pengen makan dua tumbuhan itu, maksudnya bawang merah, bawang putih dan yang semakna dengannya, maka matikan aroma gak enaknya dengan cara dimasak. Gitu. Jadi kalau dimasak berdasarkan athar dari Umar radhiyallahu an, ini tidak masalah. Kemudian adab yang ke-9, ya, adab yang ke-9 ini sudah kita bahas di kajian Ahad subuh. Ya, jangan sampai meludah di masjid. Ini adabnya diperhatikan, jangan meludah di masjid. Kalau kita sekarang mungkin ya mustahil lah kalau orang ngeludah di masjid. Ini masjid kita karpet Masya Allah, nggak mungkin lagi ada yang nyatet kajian, tahu-tahu dia pengen ngeludah, langsung ngeludah di sampingnya, nggak mungkin, ya kan? Atau misalnya lagi ada yang belajar tahsin, baca Iqra, dia pengen ngeludah, langsung ngeludah di samping, nggak mungkin. Kalau yang kemungkinan sekarang adalah orang buang ingus, dia lagi pilek, kemudian udah berapa tisunya taruh depannya langsung. Ini mungkin, nah itu dihindari, jangan. Tapi diamankan, biar orang nggak jijik, nggak geli gitu kan. Jadi dilarang ngeludah di masjid. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, Nabi SAW bersabda, al-buzaku fil masjid khoti'atun. Ngeludah di masjid itu dosa. Ngeludah di masjid itu salah, nggak benar. Atau misalkannya buang ingus di masjid pakai tisu, ditaruh sembarang, ya tidak diamankan sama dia, itu salah, itu dosa, nggak boleh. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafaratnya dikubur. Kalau bahasa Nabi zaman dulu, karena memang masjidnya tanah, ngeludah kafaratnya dikubur. Kalau kita misalkannya ngeludah, beneran ngeludah misal begitu ya, maka dibersihin kafaratnya. Tapi kalau memang tisu
maka diamankan tisunya, jangan sampai berceceran di masjid. Itu kafaratnya. Maka adab yang ke-9 diperhatikan, jangan ngeludah di masjid. Kemudian yang berikutnya adab yang ke-10 di halaman 314. Ya, adab yang ke-10, di masjid tidak boleh mengumumkan barang hilang. Kemudian nggak boleh ya jualan di masjid, jual beli, gelar dagangan di masjid nggak boleh. Tapi kalau di pintu masjid nggak masalah, kalau di halaman masjid juga tidak masalah. Di masjid nggak boleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid." Siapa saja yang dengar ada orang ngumumin barang hilang di masjid, falyakul, maka bilang sama dia, maka katakanlah, bilang aja, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan barangnya nggak ketemu. Fainal masajid lam tubna lihada, karena memang masjid tidak dibangun untuk buat peranti ngumumin barang hilang gitu. Tapi kalau ngumumin orang meninggal ya wallahu alam ya. Ngumumin arisan wallahu alam. Ya, nggak didoain mudah-mudahan nggak dapat arisan gitu kan. Nggak. Mungkin itu termasuk, bisa jadi termasuk maslahat masjid itu ada, bisa jadi. Tapi kalau ngumumin barang hilang ya ini tidak. Karena memang nasnya ada. Tapi kalau untuk yang lain, arisan, kerja bakti, kemudian yang lain-lain wallahu alam, kita butuh teliti. Sementara kita tidak bisa katakan tidak boleh. Yang di sini yang jelas-jelas tidak boleh adalah barang hilang. Ini nggak boleh. Kemudian itu ngumumin barang hilang berdasarkan hadis Abu Hurairah. Kemudian jual beli, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ya, bahwasanya Nabi SAW, kata Abdullah bin Umar, naha anisyra wal bai' fil masjid. Beliau melarang jual beli di masjid. Wa an yunshida syi'r wa an yunshida fihi dhalah. Kemudian juga dilarang melantunkan syair di masjid dan mengumumkan barang yang hilang. Dia di masjid, dia bersyair, macam pujangga dia, anggapnya kultum, ya. Ini tidak boleh, termasuk yang dilarang. Tapi kalau memberikan mauizah, kultum ya lain, bukan bersyair dia. Kemudian wa an yunshida fihi dhalah, ngumumin barang hilang. Berarti di sini ada 3. Dalam hadis Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr. Ada 3. Yang pertama dilarang jual beli, yang kedua dilarang bernasyid atau membaca syair. Ini ada orang yang rebanan, namanya apa? Marawis di masjid. Hadro di masjid. Itu ternyata berdasar hadis ini dilarang itu. Ya, bersyair di masjid. Hadro kan isinya syair-syair itu. Itu berdasar hadis ini dilarang. Cuma mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Harusnya kalau memang hadroh itu tidak dilarang. Misalkannya hadroh itu kesenian misalnya. Walaupun memang yang kita tahu ya, hadroh ini ada musik dan kita tahu bagaimana para ulama menyebutkan hukumnya musik. Sekarang anggap aja misalnya nggak dilarang gitu ya. Dia kesenian, nasyid. Harusnya jangan di masjid tempatnya. Harusnya di balai warga atau di lapangan. Cuma masalah itu musik gitu kan. Tadi kan kita lagi ngasih contoh misalnya nggak dilarang, misalnya gitu kan. Maka ini syair nggak boleh di masjid. Apalagi dilarang gitu kan. Satu sisi bersyair dilarang, satu sisi musik lagi. Ya, cuma memang mereka nggak paham. Dan mereka kena syubhat akhir zaman. Dibilangnya ini syiar. Karena jauh dari ilmu, yang nggak syiar dibilang syiar, yang syiar dibilang nggak syiar. Syiar itu apa? Syiar itu yang benar. Di antara syiar yang benar-benar syiar itu melestarikan sholat berjamaah. Gitu. Sholat berjamaah itu syiar.
kita udah pernah bahas hadisnya di dalam kitab Tauhid. Kapan waktu mungkin bisa diulang nanti kajian kitab Tauhid. Kemudian yang berikutnya diingatkan, ini udah bunyi, imamnya belum nyuruh qomat ya. Tar dulu. Ya, yang berikutnya diingatkan nih di paragraf berikutnya, jual beli di pintu masjid atau di luar ini boleh. Tidak makruh. La karahata fi, tidak makruh atau tidak dilarang, tidak haram. Yang menunjukkan hal tersebut hadis Ibnu Umar. Disebutkan anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab ra'a hullatan sira tubau ala babil masjid. Umar ngelihat ada 2 potong baju dengan garis-garis dari sutra di pintu masjid. Faqala ya Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah. Oh, ini kok kenapa ada sutranya? Terjemahannya ya, hullata sira, mungkin baju dengan anyaman bagus gitu, anyaman indah. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah. Wahai Rasulullah, ini kalau engkau mau nih, beli ini bagus nih buat dipakai hari Jumat, buat khutbah gitu kan. Nah, di sini lihat Umar ngelihat ada orang dagang di pintu masjid. Nggak dibahas dilarangnya, tapi Umar dikala itu nawarin Nabi beli. Kalau memang nggak boleh dagang di pintu masjid, Umar ya langsung disuruh pindah sama Umar. Tapi Umar nggak bahas itu. Berarti ini menunjukkan kalau di pintu masjid tidak masalah. Ya, yang satu di dalam masjid, yang satu di pintu juga nggak masalah. Ya, karena memang di luar dagangnya dia gitu. Ya, ini tidak masalah. Kemudian masih ada dua lagi. Yang ke-11. Yang ke-11 tidak boleh ngangkat suara di masjid. Adabnya yang ke-11 tidak boleh ngangkat suara di masjid. Disebutkan dalam hadis Sa'ib bin Yazid. Ya, anna Umar ra'a rajulaini min ahli Thaif yarfa'ani aswatihima. Umar ngelihat ada 2 orang penduduk Thaif ngangkat suara di masjid. Faqala, kemudian Umar bilang, lau kuntuma min ahlil balad, kalau kalian berdua orang sini, kata Umar, la auja'tukuma, ya akan aku cambuk, akan aku sakiti kalian, akan aku hukum, akan aku beri sanksi maksudnya. Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulillah, berani sekali kalian ngangkat suara di masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi. Dan di masjid-masjid lain adabnya tetap berlaku. Ya, makanya lihat Umar cerdas sekali gitu. Ada orang ngangkat suara di masjid, Umar bilangnya apa? Kalau kalian orang sini, udah saya omel-omelin kayaknya gitu, Umar. Tapi kalau kita, karena kita nggak cerdas kayak Umar, asal ada yang teriak berisik langsung kita omel-omelin. Padahal kita nggak tahu di warga mana gitu kan. Anaknya siapa kita juga nggak kenal gitu kan. Harusnya lihat-lihat dulu. Takutnya tuh jadi fitnah. Bilangnya apa? Itu pengurus masjid tuh galak bener, jangan ke situ. Jadi fitnah gitu kan. Tapi kalau kita tahu dia orang kita, orang sini, kita omel-omelin ya nggak apa-apa. Ini kita udah tahu dia kan gitu. Lihat fakihnya Umar. Bisa milah-milah mana yang langsung diomelin, mana yang dinasihatin, bisa milah dia. Ya. Kemudian juga yang sebelumnya disebutkan nggak boleh ganggu orang sholat walaupun pakai Quran. Ya, ini kalau misalkannya suaranya kenceng kelewat mengganggu. Tapi kalau ngobrol biasa ini tidak masalah. Contoh apa disebutkan dalam riwayat Jabir bin Samurah di halaman 315. Ya, kana Rasulullah SAW la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha. Rasulullah SAW dulu enggak berdiri dari tempat sholatnya pas subuh. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'at qama. Ketika matahari terbit, beliau sholat syuruk ini ya. Sholat syuruk. Kemudian wa kana yatahaddatsun, dan yang lain-lain pada ngobrol. Fayakhuduna fi amril jahiliyah
mereka cerita masa lalu waktu jahiliyah. Fayadhakun wa yatabassam. Mereka ketawa dan mereka tersenyum. Tapi di sini lihat, tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Berarti asal ngobrol biasa, kemudian ketawa biasa, cuma nggak kelewat ganggu, ini bukan termasuk yang dilarang. Kemudian yang terakhir, adab yang perlu diperhatikan, boleh ya makan di masjid, minum di masjid, boleh. Tidur di masjid juga boleh. Wanita mau makan di masjid boleh. Bisa bawa makanan buka puasa lagi Senin Kemis, atau bawa minum, atau mau tidur di masjid lagi itikaf. Banyak juga ibu-ibu yang itikaf gitu kan. Selama aman, tidak masalah. Aman dari fitnah, aman tidak ngotorin masjid, ini tidak masalah. Jangan dilarang-larang kalau ada yang makan di masjid. Kalau emang kotor diingetin kan gitu, tidak masalah. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Haris. Dia bilang apa? Kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah SAW fil masjid al-khubus wal laham. Dulu zaman Nabi kita makan di masjid, makan roti sama makan daging. Makanya besok nih kita insya Allah tabligh akbar hari Sabtu maghrib. Rencananya habis tabligh akbar makan tuh rencananya gitu kan. Itu nggak masalah, boleh. Yang penting jangan kotor. Dan alhamdulillah beberapa kali kita tabligh akbar tidak kotor. Dan itu makan sama minum. Tidur belum ya? Dalil tidur, seorang wanita yang berkulit hitam pernah tinggal di masjid zaman Nabi SAW. Ini hadis riwayat Bukhari. Berarti apa? Tidak masalah tidur di masjid. Tapi nggak tahu kenapa masjid-masjid ada tulisan dilarang tidur. Mungkin maslahat kali ya. Entah belum belajar atau mungkin mereka ada maslahat khusus gitu. Wallahu a'lam. Kemudian faedah tambahan terakhir sebagai penutup, ya, disunahkan bagi imam itu memperhatikan kondisi para wanita. Sebagaimana kejadian pada Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Qatadah, Nabi bilang, inilah akumu ila shalah, saya melaksanakan sholat. Wa ana uridu an atula fiha, dan saya pengen memanjangkan bacaan. Di halaman 316. Ya, inilah akumu ila shalah wa ana uridu an utawwila fiha. Saya berangkat sholat, menunaikan sholat, pengen memanjangkan bacaan. Fa asma'u buka as-sabi, kemudian saya dengar ada anak yang nangis. Fa atajawwaz fi sholati. Akhirnya nggak jadi manjangin bacaan sholat. Karahiyata an asyqa ala ummihi, karena takut ngerepotin ibunya. Jadi bacanya pendek. Nah, dan saya pernah alami itu juga. Saya niat rakaat pertama saya udah baca An-Naba, rakaat kedua pengen baca Al-A'la. Ternyata ada yang nangis, ganti Al-Asr. Dan memang seperti itu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup insyaallah. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada satu pertanyaan masuk sedikit insyaallah via WhatsApp. Lebih afdal mana wanita yang sholat masjid? Lebih afdal mana wanita yang sholat masjid dengan yang sholat di rumah? Oh, mungkin wanita yang sholat di masjid dengan yang sholat di rumah. Bagaimana? Belum. Ya. Bagaimana jika wanita sedang haji atau ihram? Apakah sholat wajibnya lebih afdal di hotel atau ke masjid? Itu di halaman 318 ya bagi penanya. Pekan depan, Pak ya. Pekan depan itu pembahasannya nanti. Ya, penanya nanti datang lagi pekan depan insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Pas pembahasan pekan depan. Ya, ditunggu nanti pekan depan jawabannya. Karena al-ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu adalah ta'allum, belajar lagi, hadir lagi. Tapi kalau pengen sekarang juga bukan ilmu, nafsu. Ketemu lagi nanti pekan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.